Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang shock hipovolemik dengan bagian yang ketiga, yaitu patofisiologi. Ini adalah patofisiologi dari shock secara umum. Nanti akan kita tekankan pada bagian hipovoleminya. Jadi yang perlu diingat adalah semua jenis shock akan berakhir dengan kematian jika tidak ditangani dengan segera. Kematiannya disebabkan oleh kerusakan organ. Nah, alur mulai dari hipovolemi sampai dengan kerusakan organ adalah sebagai berikut. Jadi, pertama, terjadi kehilangan darah atau cairan, menyebabkan terjadinya hipovolemia atau jumlah cairan yang kurang. Nah, kalau di bagian tengah ini adalah mekanisme pengaturan tubuh untuk mengatasi shock, yang di sebelah kiri adalah gejala-gejala yang muncul, sehingga sebagai perawat kita melihat respon pasien agar kalau muncul tanda-tanda dan gejala ini, kita bisa tahu bahwa pasien dalam kondisi yang gawat atau kondisi bahaya. Saat seseorang kehilangan darah atau cairan, entah itu dari perdarahan ataupun dari diare, dari muntah, atau dalam kondisi terlalu panas, yang terjadi adalah kondisi kekurangan cairan atau hipovolemia. Saat terjadi hipovolemia, pengisian jantung akan berkurang karena memang tidak ada cairan yang dikembalikan ke jantung atau kurang cairan yang dikembalikan ke jantung. Pengisian jantung menurun menyebabkan curah jantung ikut menurun. Karena yang dipompakan oleh jantung sebagai curah jantung adalah hasil dari pengisian jantung gitu ya. Setelah curah jantung menurun, yang terjadi adalah tekanan darah menurun karena komponen utama dari tekanan darah adalah curah jantung. Nah, saat tekanan darah menurun, yang terjadi adalah hipoksia karena tubuh atau seluruh organ kekurangan oksigen karena tekanannya kurang sehingga cairan yang disampaikan ke organ juga kurang. Tekanannya kurang, jumlah cairannya kurang, terjadi hipoksia. Kemudian yang terjadi adalah mekanisme pengetaran tubuh untuk mengatasi shock, yaitu dengan mengaktifkan tonus simpatis. Jadi ada mekanisme saraf simpatis yang aktif dengan cara meningkatkan denyut jantung. Nah, setelah denyut jantung ditingkatkan, sayangnya saat terjadi hipovolemia percuma denyut jantungnya meningkat karena isinya nggak ada. Jadi yang dipompakan juga nggak ada gitu ya. Jadi mekanisme di sini gagal untuk menaikkan curah jantung. Kemudian terjadi hipotonia atau tonus yang menurun sehingga atau tampak sebagai orangnya itu lemes. Kemudian denyut jantungnya meningkat, ini sudah tubuh sudah melakukan kompensasi. Kemudian tonus simpatis juga akan berusaha meningkatkan tekanan darah dengan cara melakukan vasokonstriksi atau mempersempit pembuluh darah. Harapannya tahanan perifernya dinaikkan, curah jantungnya ingin dinaikkan juga walaupun gagal, harapannya tekanan darahnya naik. Kemudian sayangnya ini pun gagal. Karena kembali lagi isinya kurang gitu ya. Kemudian tanda-tanda yang terjadi akibat aktifnya tonus simpatis ini adalah keringat dingin, kemudian pucat. Nah, pucat terjadi karena darahnya berkurang, kemudian keringat dingin terjadi akibat vasokonstriksi. Nah, hipoksia ini akan menyebabkan kondisi kerusakan organ atau organ failure. Yang pertama biasanya itu terjadi di ginjal. Salah satu tandanya adalah oliguri atau malah anuri, kemudian paru, kemudian ada kerusakan saluran cerna. Nah, saat sudah terjadi kerusakan semua organ ini, pasien jatuh dalam kondisi multiple organ failure atau MOF, dan saat seluruh organ sudah berhenti bekerja, dengan segera orangnya akan meninggal dunia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.